dan dipermalukan kelak di hari kiamat. Artinya Rasulullah tidak bakalan diam. Kalau ada umat yang benar-benar mencintai beliau, yang benar-benar mengamalkan syariat, tahu-tahu di hari kiamat disiksa oleh Allah, bakal diturun oleh Rasulullah. Asal kita menjadi pencinta Rasulullah yang benar-benar cinta, menjadi pengikut Rasulullah yang benar-benar mengikuti, supaya kalau seandainya ada kekurangan dari kita, maka niscaya kita akan dibantu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang berikutnya yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, alam yajidka yatiman. Alam yajidka yatiman fa'awah. Bukankah aku mendapatkan engkau, wahai Nabi Muhammad, dalam keadaan yatim? Kemudian aku kasih pengasuh-pengasuh untuk mengasuh. Dalam sejarahnya Rasulullah, bahwanya Rasulullah umur 4 bulan di dalam kandungan atau 6 bulan dalam kandungan, orang tuanya meninggal. Itu yatim. Dalam ilmu fikih, yatim itu man mata abud wa huwa dunal bulugh. Seorang anak yang meninggal ayahnya, dia belum balik, namanya yatim. Kalau sudah balik bukan yatim lagi. Ini kita yang umurnya sudah 40 tahun, mana wong tuanya udah kasih lagi anak yatim. Tidak usah anak yatim lagi. Yang meninggal anak yang di bawah umur, yang belum balik, yang kurang daripada 14 tahun atau 15 tahun, yang belum balik, itu anak yatim. Oleh karena itu Nabi Muhammad menganjurkan kita, ana wa kafilul yatama kahaten yaumal qiyamah fil jannah. Saya dan pengasuh anak yatim seperti 2 jari ini, kata Rasulullah. Nanti di hari kiamat berdampingan, sebelah saya itu pengasuh anak-anak yatim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah seorang anak yatim. Itu yatim yang ditinggal oleh ayahnya. Itu dalam ilmu fikih. Makanya disunahkan kalau datang hari Asyura, kita mengusap kepala anak yatim, nyantuni anak yatim, muliakan anak yatim seperti anak kita sendiri. Disebutkan orang yang suka menyantuni anak yatim, insya Allah kehidupannya selalu dimuliakan atau dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam ilmu tasawuf lain lagi yatim. Laisal yatimu man mata abin wa man mata ummin wala abin, lakinnal yatimu yatimul ilmi wal adabi. Bukannya yatim itu seorang yang ditinggal ayah ibu. Yatim yang hakikatnya yatim menurut pandangan ilmu tasawuf adalah yatim ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai akhlak, itulah hakikatnya yatim. Yatim daripada ilmu pengetahuan. Jadi oleh karena itu jangan kita yatim di dalam ilmu tasawuf, yatimul ilmi. Atau kata Rasulullah SAW, jadilah engkau pelajar. Jadilah engkau seorang yang alim. Kalau tidak bisa, jadilah engkau pelajar. Kalau tidak bisa, jadilah engkau yang mendengarkan ilmu. Kalau tidak bisa, jadilah engkau pencinta. Jangan jadi yang kelima. Jangan sampai sudah tidak punya ilmu, tidak mau belajar ilmu, tidak mau mendengarkan ilmu, tidak mau mencintai ilmu, jadi orang yang membenci ilmu. Nah itu jangan. Tidak sanggup jadi seorang alim yang selalu belajar, jadilah kita belajar. Setiap saat kita belajar. Rasulullah SAW tidak menganjurkan kita belajar masih kanak-kanak, tidak. Sampai mati kita belajar. Pernah suatu saat Imam Syafi'i, kita kenal yang namanya Syafi'i, ulama yang besar, imam dalam fatwa ilmiah, fikihnya terutama. Sudah berumur 40 tahun masih bawa kitab sama bawa tinta, bawa pena bahasa sekarang. Ditanya oleh teman-temannya, engkau sudah berumur tua gini, bawa tinta, bawa pena, bawa buku, sampai kapan kau belajar? Beliau menjawabkan, ma'al mihbarat ilal makbar. Saya bawa tinta ini sampai ke dalam kuburan. Dalam kubur saya bawa tinta juga. Itu semangat belajar. Ya, kita belajar tidak usah lihat dari umurnya. Kita ngelihat ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Itu yang kita niatkan. Tidak ada umur yang sudah ubat, tidak apa-apa kita belajar. Yang penting bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan yatim adalah yatim yang ditinggal oleh ayahnya di dalam ayat ini. Jadi Rasulullah waktu berusia 6 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal. Setelah berusia 4 tahun, orang tuanya, ibu beliau meninggal, Aminah. Kemudian beliau diasuh oleh kakek beliau, Abdul Muthalib.
Abdul Muthalib namanya Syaibah. Abdul Muthalib namanya Syaibah. Kenapa dinamakan Syaibah? Syaibah itu artinya uban. Kenapa dinamakan Syaibah? Syaibah itu artinya uban. Syaib, uban. Waktu beliau lahir, di rambutnya tumbuh satu uban. Maka dinamakan Abdul Muthalib itu Syaibah. Namanya Syaibah. Kenapa dinamakan Abdul Muthalib? Karena Abdul Muthalib diasuh oleh kakek beliau yang paman beliau yang namanya Muthalib. Paman beliau namanya Muthalib. Kalau orang diasuh sama Muthalib, digelari dengan Abdul Muthalib. Seakan-akan dia hamba. Karena selalu ikut sama Muthalib. Hamba sahaya itu selalu ikut kepada majikannya. Majikannya ke pasar, dia di belakang buntut. Majikannya ke rumah, dia di belakang buntut. Bawa barangan, anak buahnya yang bawa. Nah, Muthalib ini selalu dekat dengan Syaibah ini selalu dekat dengan pamannya yang namanya Muthalib. Muthalib ini dua beradik dengan Hashim. Akhirnya karena terlalu dekat, digelari seakan-akan itu hamba daripada Muthalib yang dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Diasuh oleh kakek beliau yang namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengasuh Nabi Muhammad dengan penuh cinta kasih. Beliau yakin Nabi ini seorang yang besar, yang dimuliakan oleh Allah. Pernah disebutkan, suatu saat di kota Mekah itu terjadi kekeringan atau kemarau yang panjang. Akhirnya orang-orang yang tinggal di kota Mekah datang kepada Abdul Muthalib. Ya Abdul Muthalib, engkau lihat sekarang ini. Kita dalam keadaan susah, panas, kemarau yang panjang, tidak pernah turun hujan. Coba engkau berdoa kepada Allah, memohon turun hujan. Abdul Muthalib bingung, bagaimana cara berdoa kepada Allah untuk turun hujan? Hanya dia yakin bahwa Nabi Muhammad ini waktu itu masih berumur 6 tahun. Ini anak kecil ini, anak berkat. Diangkatnya Nabi Muhammad, ditaruhnya di atas Ka'bah. Digendongnya Nabi Muhammad, ya Allah, lihatlah anak kecil ini. Aku berdoa dengan menggunakan nama anak kecil ini, yang namanya Muhammad, turunkan hujan berkat dia. Tidak berapa lama hujan turun. Dia yang gendong Nabi Muhammad. Tidak berapa lama hujan turun gara-gara membawa Nabi Muhammad ngangkat sambil berdoa. Itu jadi Abdul Muthalib ini tahu. Setelah umur 8 tahun, beliau berpesan sama anaknya yang bernama Abu Thalib. Anaknya yang bernama Abu Thalib. Diserahkanlah wasiat bahwasanya yang mengasuh anaknya yang bernama cucunya yang bernama Muhammad ini kepada Abu Thalib dari wasiat Abdul Muthalib. Kalau saya meninggal, yang mengasuh Muhammad adalah Abu Thalib. Abu Thalib. Setelah Abdul Muthalib meninggal, di umur 8 tahun diasuh oleh paman beliau yang namanya Abu Thalib. Abu Thalib menghormati Nabi Muhammad seperti bahkan lebih daripada menghormati anak-anak. Kalau istrinya membuat makanan, yang dipanggil nomor 1 Nabi Muhammad sebelum anak-anaknya. Sebelum anak-anaknya dipanggil, ponaannya dulu yang dipanggil, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh karena itu, Abu Thalib termasuk dikatakan orang yang masuk Islam. Abu Thalib termasuk orang yang Muslim dan masuk Islam dan selamat masuk surga. Kemudian istri beliau bernama Fatimah binti Asad. Disebutkan bahwasanya manusia itu di dalam kubur dijepit oleh kubur, kecuali Fatimah binti Asad. Ibunya Imam Ali, istri daripada Abu Thalib, beliau tidak dijepit oleh kubur. Kenapa? Waktu beliau meninggal, yang tidur di dalam kuburan sesaat adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau berdoa, ya Allah, ini kuburan orang tuaku, ibuku, janganlah dijepit dalam kuburan ini. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan Fatimah binti Asad, ibu daripada Imam Ali, istri daripada Abu Thalib, tidak dijepit di dalam kubur. Adapun manusia selain daripada Nabi, selain daripada Fatimah binti Asad dan beberapa orang, semuanya dijepit oleh kubur, cuman berbeda. Kalau orangnya taat, orangnya baik, seperti seorang ibu memeluk anaknya. Kalau orangnya tadi itu ahli maksiat, sampai tulang rusuknya ketemu, itu dijepit di dalam kubur. Jadi Pak amalan yajid kayatiman fa'awak. Bukankah aku telah mendapatkan kamu dalam keadaan yatim? Nabi Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian dicarikan oleh Allah pengasuh yang cinta kasih, sehingga Nabi Muhammad bisa menjadi mulia, bisa menjadi orang
yang dicintai. Mungkin jadi pertanyaan kepada kita. Kenapa Nabi Muhammad waktu masih belia ditinggal oleh orang-orang yang mencintai beliau, ditinggal oleh orang tuanya, ditinggal oleh ibunya, ditinggal oleh kakeknya, ditinggal oleh pamannya. Itu kata ulama untuk menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad dari semenjak kecil yang memperhatikannya, yang memberikan petunjuknya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia biasa. Oleh karena itu tidak heran dan tidak menjadi mustahil lagi bahwasanya kalau besar Nabi Muhammad menjadi makhluk yang paling mulia, karena dari semenjak kecil sudah mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam yajidka yatiman wa awa wa wajadaka dhalan fahada, dan kami mendapatkan engkau tidak mendapatkan petunjuk dan kami berikan petunjuk. Artinya, arti daripada ayat ini, setelah Nabi Muhammad lahir diberikan oleh Allah syariat sebagai petunjuk. Kalau kita buka di dalam sejarah kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad, ada yang menyembah berhala, ada yang seperti begini, makan harta sama yang lain, satu sama yang lain, rampas sana, rampas sini, siapa kuat dia kaya, menyembah minuman, macam-macam kehidupan yang tidak mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu begitu datangnya Rasulullah, Allah memberikan syariat seakan-akan menunjukkan bahwasanya Islam atau syariat dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin yang telah dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dari pelajaran yang singkat ini Allah yaftah alaina hudal arifin faqihna fiddin wa yahdina ila sawa'is sabil wa anna Allah yarzuqna al-futuh wal munur rusul salahul qalb wal jasad wa ruh wa anna Allah yaj'alna minal a'idin al-faidin ala hadhihi niyatin salihah wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna ya anta tadhkarna wa annana aqrabna ala rabba ashrafna wa tub alaina tawba تغفر لكل حوبة واستر لنا الأوراق آمين الرواني واغفر